Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ketemu lagi kita di channel saya Cinta Sunnah. Bahwasannya di balik sunnah ada kejayaan. Tiap-tiap makhluk pasti akan mati. Tidak terkecuali juga dengan iblis. Bagaimanakah sakaratul maut iblis ini? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Ketika itu dunia sudah berganti rupa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Apabila langit hancur terbelah karena dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan bumi lalu diratakan. Demikian wajah dunia jadi berganti rupa. Seluruh muka bumi betul-betul menjadi rata. Sejauh mata memandang, permukaan bumi sudah menjadi lapang. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi bersinar putih laksana perak keabu-abuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Di hari itu diganti bumi dengan bumi lain, dan langit diganti dengan langit yang lain. Maka umat manusia akan dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ayat ke-48. Jelas bahwa keadaan bumi bukan seperti bumi yang dulu, dan langit tidak seperti langit yang dulu. Semua ciptaan yang baru. Sabda Nabi SAW, Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin baydo afra'a kafaru sotin naki laisa fiha alamun li'hadi. Nanti akan dibangkitkan manusia di hari kiamat di atas muka bumi yang putih warna keabu-abuan, seperti sebuah bola yang putih. Tidak ada di sana satu gunung pun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang ada di muka bumi akan binasa, yang kekal hanya zat Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha mulia. Di waktu itu sudah habis mati tiap-tiap makhluk yang bernyawa, hanya beberapa makhluk lagi, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan Iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Israil untuk mengambil nyawa Iblis. Dan pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan yang luar biasa kepada Israil untuk menghadapi iblis laknatullah alaihi, supaya diberikan kepadanya rasa sakit sakaratul maut yang pernah dirasakan sebanyak jin dan manusia di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat neraka yang membawa rantai dari neraka untuk mengikat iblis laknatullah alaihi. Kemudian Israil dan Malik membawa rantai besi itu pergi mencari iblis. Maka setelah bertemu, lalu dipukul iblis sekuat-kuatnya hingga menjerit kesakitan. Ketika itu ia jatuh pingsan. Andai kata kalau sekiranya masih ada jin atau manusia yang masih hidup di kala itu, akan matilah seketika itu mendengar jeritan iblis laknatullah alaihi. Iblis pun tidak sadar beberapa saat lamanya. Setelah ia sadar kembali, Israil berkata, "Hai mal'un, pada hari ini kamu tidak dapat melepaskan diri dari tanganku. Akulah yang diperintahkan untuk mengambil nyawamu. Pada saat-saat inilah sudah tiba saat kematianmu. Aku akan berikan kepadamu sejumlah sakaratul maut daripada manusia dan jin yang telah kamu perdaya. Sudah berpuluh ribu tahun umurmu di dunia ini. Tidak sedikit daripada bangsa jin dan manusia yang kamu jerumuskan ke lembah dosa. Kamu bujuk rayu mereka sehingga mau berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu akan merasakan azab sakaratul maut sesuai dengan perbuatanmu itu." Setelah iblis mendengar kata-kata Israil, serta dilihatnya di sisi Malik berdiri dengan memegang rantai besi, tiba-tiba iblis melompat lalu lari sekuat-kuatnya. Bila ia lari ke sebelah timur, tiba-tiba Israil sudah berada di hadapannya. Bila ia lari sekuat-kuatnya ke sebelah barat, tiba-tiba dilihatnya Israil sudah berdiri di hadapannya. Dan bila ia lari ke sebelah utara dunia, pun iblis dan Malik sudah berdiri pula di hadapannya. Tetapi rupanya iblis belum mau menyerah. Larilah pula ia ke sebelah selatan.
Akan tetapi Israel dan Malik sudah berada di hadapannya. Pendek kata, kemanapun ia pergi, malaikat Israel dan Malik sudah ada di hadapannya. Kata Israel, "Hai iblis, cobalah kamu lari sekuat tenagamu, hingga habis kekuatanmu. Silakan kamu pergi kemanapun kau mau. Akan tetapi akan sia-sia saja. Kamu tak akan dapat melarikan diri daripadaku, walaupun kamu akan melarikan diri ke langit ketujuh sekalipun. Hanya masih ada beberapa saat lagi waktumu untuk hidup. Jikalau tidak, niscaya sudah dari tadi aku merenggut nyawamu." Kata iblis, "Ya Israel, berilah waktu kepadaku untuk pergi ke kuburan Nabi Adam alaihissalam." Diceritakan setelah iblis bertemu mencari kuburan Nabi Adam alaihissalam, lalu ia meratapi di sisi kubur Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis berkata, "Wahai Adam, dari karena mula aku jadi durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sebab mula aku dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala." Iblis berkata, "Hai Israel, dengan cara apakah kamu akan mencabut nyawaku?" Israel berkata, "Sudah kukatakan kamu akan merasakan sakaratul maut yang luar biasa." Iblis pun tidak berdaya lagi. Ia harus menyerah. Ia diikat dengan rantai oleh Malik sekuat-kuatnya, sehingga ia tidak dapat lari lagi. Tangan dan kakinya dibelenggu. Kemudian kata Israel, "Tahan rasanya sakaratul maut ya iblis." Lalu Israel menarik nyawa iblis laknatullah alaih. Maka ketika itu iblis menjerit kesakitan meronta-ronta, nyawanya terus ditarik dengan paksa. Kelihatan tubuhnya bergerak bagaikan putus rantai itu, disaksikan oleh malaikat Malik. Demikian iblis menjerit-jerit kesakitan ketika nyawanya sedang dicabut. Rupanya sakitnya luar biasa sehingga iblis menjerit sekuat-kuatnya. Akhirnya tamatlah riwayat iblis berbarengan dengan tamatnya riwayat dunia ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Israel mencabut nyawa Rakib dan Atib, Jibril, Mikail, Israfil dan lain-lainnya. Kemudian Israel menarik nyawanya sendiri. Wallahu a'lam bissawab. Saudaraku seiman, demikianlah video kita kali ini. Semoga dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dukung video ini dengan cara klik like, subscribe agar kamu dapat menonton video-video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.